Gue kebangun sama suara aneh. Gue denger suara rintihan orang kesakitan gitu. Dan ini suara perempuan. Gue lihat Santi udah gak ada di kamar. Dengan sigap, gue ambil ponsel dan keluar kamar. Takut Santi kenapa-napa. Atau khawatir jangan-jangan ada rampok di rumah gue. Gue nyiapin ponsel buat nelpon polisi. Kalau misalnya gue lihat ada maling atau orang jahat di sini. Gue pelan-pelan jalan menuju ke arah sumber suara. Yang ternyata ada di kamarnya Kak Nila. Gue semakin mikir yang enggak. Jangan sampai Kak Nila diapa-apain dong sama orang. Gue ambil sebuah pajangan di atas lemari dekat pintu kamar Kak Nila. Jaga-jaga buat pukul orang jahat itu. Gue nguping sebentar. Sampai tiba-tiba suara rintihan itu lenyap. Karena gue khawatir bukan main. Akhirnya gue dobrak lah tuh pintu. Brak! Bener aja. Ada Santi dan Kak Nila. Dan anehnya lagi, mereka berdua kelihatannya habis melakukan sesuatu yang gak bener. Mereka berdua shock banget tuh liat gue. Gue juga shock liat mereka. Kita jadi kayak, loh, Dengan gagap, gue bertanya, kalian habis ngapain? Tiba-tiba air mata gue jatuh gitu aja. Rasa kecewa mulai menumpuk di hati gue. Waktu itu gue masih SMA. Tapi gue tahu banget yang mereka lakukan itu adalah hal yang gak bener. Di malam itu, gue nangis sesegukan dan kabur ke rumah Bu Ida, tetangga gue. Untung, Bu Ida dengan sabar masih mau nenangin gue, yang bentar lagi jadi QB ekor 9. The court is not always ours. On the court, on the moment. That whole mentality. Challenge the impossible. Helmnya baru nih, motornya baru juga nggak? Sekarang kan cicilannya lebih fleksibel. Tapi mobil itu, mobil baru saya dapat. Lama banget sih. Bu Ida yang khawatir nanya gue baik-baik, dan pelan-pelan gue mulai jelasin semuanya. Udah pasti, di awal Bu Ida nggak percaya sama yang gue omongin, karena reputasinya Kak Nila tuh bagus banget di mata para tetangga gue. Dia nawarin gue buat anterin ke rumah, sekalian minta klarifikasi sama Kak Nila dan Santi. Tapi gue nolak keras. Gue nggak mau lihat muka kakak gue dulu malam itu. Akhirnya malam itu gue nginep dulu di rumah Bu Ida. Dan gue udah mengiyakan Bu Ida kalau beliau akan mengatasi masalah itu. Besoknya jam 10 pagi, gue, Bu Ida, dan Pak RT kumpul di rumah gue. Begitu pula Kak Nila dan Santi. Kita butuh penjelasan dari Kak Nila dan Santi. Karena gue udah gak bertenaga dan masih shock, akhirnya diwakilin deh tuh sama Bu Ida. Setelah babi bu uwo, akhirnya Kak Nila jujur kalau ternyata dia itu belok, alias sukanya sama perempuan juga. Sedangkan Santi katanya baper karena selalu diperhatiin sama Kak Nila. Kak Nila berusaha minta maaf ke gue, tapi gue udah terlanjur geli liat dia. Arman udah dikasih tahu info soal Kak Nila dan Santi, tapi dia justru malah hilang tanpa jejak. Abis itu, Kak Nila dan Santi juga ikut hilang entah kemana. Setahu gue, nggak lama setelah itu, mereka pindah, nggak tahu kemana. Sementara gue, akhirnya dijadiin anak angkat sama tante gue yang ada di Semarang. Ini semua berkat kebaikan Bu Ida, yang mau repot bantuin kehebohan hidup gue juga sih. Gue pun menjalani hidup baru setelahnya. Semua biaya hidup gue ditanggung sama tante gue, yang kebetulan single parents. Anak kandungnya udah kerja di luar negeri, dan gue juga bisa lanjut kuliah berkat beliau. Beliau juga negesin ke gue untuk nggak usah lagi ngelakuin segala jenis koneksi sama Kak Nila, Arman, ataupun Santi. Buat beliau, mereka tuh udah berhasil jelek-jelekin nama keluarga. Apalagi pas berita Kak Nila dan Santi sempat viral di media lokal Surabaya. Sampai-sampai tante gue minta media itu supaya beritanya di take down dengan kasih uang kompensasi yang cukup besar. Dan bulan kemarin, gue akhirnya udah selesai kuliah, guys. Dilihat-lihat perjalanan cerita hidup gue ada-ada aja deh. Semoga dari perjalanan hidup gue ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita GBC berikutnya. Bye!
Hai, welcome to my guys. Selamat datang kembali Sobat Penat GBC. Salam kenal, gue Weni. Kali ini gue mau sharing cerita asmara gue yang plot twist abis. Pokoknya kalau dipikir-pikir mah kayak anjir lah, bisa-bisanya gue diginiin. FYI dulu sedikit, saat ini usia gue 27 tahun. Dan cerita ini baru banget kejadian sama gue tahun lalu. Kayak kebanyakan orang, di usia 26 pengen aja gitu punya pasangan yang benar-benar serius. Walaupun emang kata orang usia hanyalah angka. Enggak. Tapi Aku di sebenarnya nggak kehidupan bakal yang dewasa makan ini, dari tadi. buat gue Nggak kadang ada butuh pikiran. banget punya teman ngobrol atau buat nggak cerita. bakal makan. Apalagi Cuman, abis menghadapi aku hari memikirkan pulang kerja dan malas suntuk diinfus. banget sama deadline. Jadi lebih baik Ya makan. intinya gue pengen cari jodoh. Paham. Walaupun gak buru-buru banget, tapi usaha dikit mah gak salah dong. Aku dari pagi Gue belum coba makan mulai dari aja. ikut beberapa Ngurusin komunitas bang-bang yang sesuai kayak sama hal yang gue senengin. Kayak komunitas jalan-jalan, komunitas lari, komunitas baking, komunitas Secang pencinta ribet. komeng. Dah umur 17 tahun udah kayak Ya, lonte. pokoknya gue coba cari circle Iya, baru nih lonte nih, supaya senggol upgrade dong. lingkar pertemanan gitu deh. Siapa tahu ternyata jodoh gue ada di antara orang-orang baru yang gue Mas temuin ya. ini. Singkat Ini cerita, 17 tahun ngapain? hari-hari berlalu, temen gue nambah, tapi belum juga kelihatan nih hawa-hawa jodoh gue. Yang deket mah ada aja sih. Kadang juga ada yang ngajak jalan bareng, sekedar buat nonton konser tapi atau bagus. buat dinner asik. Tapi semuanya hilang timbul. Minggu ini jalan sama gue, minggu depan udah jalan sama yang lain. Ya nggak salah sih, namanya juga nyari yang cocok. Gue juga sama aja. Minggu ini sama Mas Bayu, minggu depan sama Om Andre. Wadaw! Sampai suatu hari, ada nih satu cowok mulai deketin gue. Kebetulan gue udah kenal dia dari komunitas lari. Kita beberapa kali emang suka janjian lari bareng gitu. Karena daerah tempat tinggal kita juga nggak begitu jauh. Sebut aja namanya Aldi. Dia nih orangnya supel. Asik banget deh kalau diajak ngobrol. Fisiknya juga oke banget kalau gue bilang. Kulitnya bersih, kemana-mana selalu wangi. Tinggi badannya juga bagus. Semuanya secara fisik di mata gue dia tuh pokoknya oke banget deh. Hari itu Aldi ngajak gue keluar di malam minggu buat nongkrong di GBK. Katanya dia nyari temen aja buat ngobrol. GBK. Ya karena gue juga ngerasa gabut dan dia juga orangnya asik. Akhirnya gue iyain. Akhirnya kita ketemuan malam itu sambil ngeliatin orang main softball. Kita duduk-duduk di taman sekitarnya gitu. Kita ngobrol banyak, jajan banyak, sampai nggak sadar tuh udah tengah malam. Dia anaknya asik banget sih, suruh diajak ngobrol apa aja. Udah gitu, selera kita juga banyak yang sama. Setelah malam itu, kita jadi makin sering ketemuan di GBK. Kayak biasa, buat nonton softball, sembari jajan-jajan gitu. Ngobrol, kadang sembari main board game, atau bawa gitar kita nyanyi-nyanyi. Terus, karena setiap minggu kita selalu kesini, akhirnya gue nanya, kapan-kapan ke akuarium yuk? Bosen gak sih tiap minggu kesini terus? Dia langsung jawab, boleh. Sorry ya, gue sekalian nonton temen gue lagi main soalnya. Kata dia sembari kepalanya seolah nunjuk ke arah temennya gitu. Terus gue cuman kayak, oh. Gue pikir di umur segini punya temen yang awet tuh keren juga ya. Dengan dia melakukan ini, berarti dia suportif banget gak sih sama temennya? Hari-hari berlalu, gue sama Aldi semakin deket dan semakin nyaman aja. Sampai di malam tahun baru 2024, kita main bareng lagi tuh. Dan banyak ngobrol juga di situ. Wen, seru deh ngobrol sama lu gini, pengen tiap hari. Tapi lu gini juga gak sih sama cowok lain? Tanya dia. Gue jawab lah, enggak lah. Jarang banget gue nemu cowok yang nyambung banget sama gue kayak lo gini. Harusnya tuh gue yang nanya. Lo kan yang sering ngomong gini ke banyak cewek? Kata dia, enggak dong. Sama kayak lo, gue juga susah nemu yang sefrekuensi. Kata gue mah, kita pacaran aja sih. Nyeplosnya enak bener bejir. Kita berdua langsung ketawa awkward di situ. Diem bentar, 5